Kamu baru dapat bonus 30 juta, atau TR, atau tiba-tiba ada uang lebih dari hasil jual aset. Dan pertanyaan yang langsung muncul bukan mau diinvestasikan kemana, tapi apakah harus dimasukkan sekaligus atau sedikit demi sedikit. Ini pertanyaan yang hampir selalu dijawab dengan tergantung atau DCA lebih aman. Tapi dua jawaban itu tidak cukup, karena yang kamu butuhkan bukan opini, kamu butuh data. Bagian pertama, apa sebenarnya DCA dan lump sum? DCA atau Dollar Cost Averaging adalah strategi membagi total investasi menjadi beberapa bagian kecil yang dimasukkan secara berkala. Misalnya 5 juta per bulan selama 6 bulan dari total 30 juta. Lump sum adalah kebalikannya, seluruh worth 30 juta diinvestasikan sekaligus di satu waktu. Keduanya bisa dipakai di instrumen yang sama, reksadana saham, ETF, atau saham langsung. Pertanyaannya adalah mana yang lebih menguntungkan secara historis dan dalam kondisi apa. Bagian kedua, data 20 tahun bicara. Ada penelitian dari Vanguard yang menganalisis pasar AS, UK, dan Australia selama beberapa dekade. Hasilnya dalam sekitar 68% kasus, lump sum menghasilkan return lebih tinggi dari DCA dalam horizon 12 bulan. Rata-rata selisihnya sekitar 2,3% per tahun. Kenapa lump sum sering menang? Logikanya simple, pasar secara historis cenderung naik dalam jangka panjang. Kalau kamu tahan uang di luar pasar sambil menunggu jadwal DCA berikutnya, uang itu tidak bekerja. Setiap hari di luar pasar adalah hari yang potensially ketinggalan kenaikan. Tapi, dan ini penting, 32% sisanya adalah kasus di mana DCA menang. Dan kasus-kasus itu punya pola yang konsisten. Untuk konteks Indonesia, IHSG dari 2004 naik rata-rata sekitar 12% per tahun. Tapi dengan volatilitas yang sangat tinggi, ada tahun turun 50% seperti 2008, ada tahun naik 45% seperti 2009. Pola ini justru membuat timing investasi lebih kritis dibanding pasar yang lebih stabil. Bagian ketiga, simulasi 3 skenario. Kita pakai angka konkret, 30 juta yang ingin diinvestasikan. Opsi A, lump sum sekaligus. Opsi B, DCA 5 juta per bulan selama 6 bulan. Skenario 1, bull market, pasar naik konsisten. Misalkan di bulan pertama kamu invest, pasar ada di 7.000. Dalam 6 bulan ke depan naik ke 8.400, kenaikan 20%. Lump sum di bulan 1, seluruh 30 juta masuk di 7.000. Nilai akhir 36 juta. DCA, 5 juta masuk di 7.000. Bulan berikutnya di 7.200, 7.500, 8.400. Harga rata-rata beli sekitar 7.667. Nilai akhir sekitar 32,7 juta. Lump sum menang 3,3 juta lebih banyak. Skenario 2, bear market. Pasar turun dulu baru naik. Bulan 1 di 7.000, lalu turun ke 5.600 di bulan 3, kemudian recover ke 7.000 di bulan 6. Lump sum di bulan 1, masuk di 7.000, akhir di 7.000, nilai tetap 30 juta, return 0. DCA, sebagian besar uang masuk saat pasar turun di harga lebih murah. Harga rata-rata beli sekitar 6.400. Nilai akhir di 7.000 sekitar 32,8 juta. DCA menang 2,8 juta lebih banyak. Skenario 3, sideways. Pasar bergerak naik turun tapi tidak kemana-mana. Bulan 1 di 7.000, bergerak antara 6.500 dan 7.500 selama 6 bulan, akhir di 7.000. Lump sum, masuk di 7.000, akhir di 7.000, return 0, nilai di 30 juta. DCA, sebagian uang masuk saat harga di bawah 7.000, sebagian di atas, harga rata-rata beli sekitar 6.950. Nilai akhir sedikit di atas 30 juta, keuntungan kecil. Hasil hampir sama, DCA sedikit lebih baik. Kesimpulan dari 3 skenario, lump sum lebih baik di bull market, DCA lebih baik di bear market, hasil hampir sama di sideways. Dan karena pasar secara historis lebih sering bull daripada bear, lump sum menang lebih banyak secara statistik. Tapi ada satu variabel yang tidak masuk di kalkulasi ini, psikologi kamu sendiri. Bagian keempat, kapan DCA lebih masuk akal meskipun data tidak mendukungnya. DCA bukan tentang return optimal, DCA tentang manajemen risiko psikologis. Ada satu penelitian behavioral finance yang menunjukkan bahwa investor yang masuk lump sum lalu melihat portofolionya turun 20% dalam sebulan. Probabilitas mereka panik dan jual adalah jauh lebih tinggi dibanding investor DCA yang harga belinya tersebar. Dan kalau kamu jual saat turun, kamu merealisasikan kerugian yang seharusnya recovery dalam beberapa bulan.
Jadi DCA bukan strategi untuk maximize return. DCA adalah strategi untuk maximize probabilitas kamu stay invested. Karena emotional exit adalah cara paling efektif untuk merusak return jangka panjang. Satu lagi, kalau uang 30 juta itu adalah uang yang kamu tidak bisa tanggung kehilangannya. Misalnya itu adalah tabungan darurat satu-satunya bukan bonus murni. DCA memberikan ruang untuk adjust kalau kamu butuh tarik sebagian. Bagian kelima, Decision Framework, 4 pertanyaan. 1. Apakah ini uang yang memang alokasi investasi murni, bukan dana darurat? Kalau ya, lanjut ke pertanyaan 2. Kalau tidak, jangan investasikan dulu sebelum dana darurat kamu aman. 2. Bagaimana kondisi pasar saat ini? Sudah naik tinggi, near all-time high, atau sedang koreksi? Kalau pasar sudah naik 30% lebih dalam setahun terakhir, DCA lebih prudent karena risiko masuk di puncak lebih tinggi. Kalau pasar sedang koreksi 20-30% dari puncak, lump sum lebih menarik karena harga sudah diskon. 3. Bagaimana toleransi psikologis kamu terhadap volatilitas? Kalau kamu tahu diri akan cek portofolio setiap hari dan panik kalau merah, DCA. Kalau kamu bisa tidak cek portofolio selama 6 bulan dan tidak terganggu, lump sum. 4. Berapa horizon investasi kamu? Kalau kurang dari 2 tahun, DCA untuk lindungi dari timing yang buruk. Kalau lebih dari 5 tahun, lump sum karena waktu adalah buffer terbaik terhadap volatilitas jangka pendek. Kombinasi yang sering bekerja, lump sum 50% sekarang, sisanya DCA selama 3 bulan. Ini mengambil exposure langsung ke pasar sekaligus mengurangi risiko masuk di puncak. Action step yang bisa langsung dilakukan. Kalau kamu punya uang yang siap diinvestasikan hari ini, jawab 4 pertanyaan itu. Hasilnya akan arahkan ke strategi yang paling sesuai. Bukan untuk return optimal di atas kertas, tapi untuk return optimal yang bisa kamu execute sampai selesai tanpa panik di tengah jalan. Video berikutnya, reksadana saham versus ETF Index. Mana yang lebih efisien untuk strategi DCA jangka panjang? Dan kenapa expense ratio kecil bisa beda jutaan rupiah dalam 10 tahun? Subscribe supaya tidak ketinggalan.